Ya, kita kembali di Special Dialogue dan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Janus bahwa di Papua sudah kemudian pemerintah sudah mengakomodir masalah rehabilitasi, kemudian juga ada dialog keagamaan, lalu juga membangun rumah-rumah ibadah lebih lengkap begitu ya. Nah, sebetulnya dari pemerintah sendiri selain itu, apakah ada kebijakan-kebijakan khusus untuk merawat toleransi khususnya di Papua ke depannya, Pak? Khusus untuk Papua sebetulnya jangka pendek saja. Seperti tadi itu kan membangun lagi apa yang rusak, ya dari secara fisik. Kemudian ya tentu ada pertemuan-pertemuan. Ya, misalnya hari kemarin Dirjen Bimas Kristen mengadakan pertemuan di Sorong. Nanti mungkin bulan depan akan ada lagi pertemuan itu. Kita sedang merencanakan kalau ada pertemuan. Biasanya pertemuan isinya apa, Pak, kalau boleh kita tahu? mengundang pihak-pihak yang berkonflik. Bukan berkonflik, tapi yang ini tokoh-tokoh agama, adat, tokoh lalu stakeholders dalam bidang ini kita undang, kita ketemu, lalu apa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi ada dialog, ada kebersamaan. Lalu ini jangka pendek dalam waktu. Jadi kita yang penting sekarang adalah bagaimana apa yang terjadi itu tidak menyebar ke seluruh Indonesia, jangan sampai terjadi. Jadi intinya ini adalah dialog keagamaan begitu ya. Iya, ada kebijakan lain mungkin, Pak? Ya, lalu yang jangka panjang kita punya sudah punya kebijakan untuk mengembangkan budaya lokal yang bermanfaat untuk menjaga keharmonisan. Misalnya di sana ada yang disebut dengan itu satu tungku tiga batu. Jadi itu ada bisa dua terjemahan Islam, Kristen, Katolik. Yang itu tiga agama besar yang dianut oleh masyarakat Papua, atau itu antara pemerintah, adat dan agama. Jadi bisa multi tafsir, multi dimensi begitu ya, Pak. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi ada tetangga kita yang juga perlu kita perhatikan dan juga bisa bersama-sama membangun kebersamaan. Ini masalahnya apakah kemudian kearifan lokal itu sudah mulai terlupakan oleh masyarakat Papua, sedikit terlupakan sehingga kemudian concern ke masalah politik, ekonomi, lalu kemudian disulut masalah agama, atau bagaimana Pak kalau secara sosiologis? Tidak hanya di Papua ya, kita melihat bahwa Indonesia ini menjadi lalu lintas berbagai paham, ideologi, gerakan-gerakan internasional, multinasional atau transnasional. Kita melihat ada di Kristen, ada di Islam, ada juga di agama lain. Jadi ini mungkin perhatian kita itu membuat kita lupa pada kearifan lokal. Ya, kearifan lokal itu banyak yang kita perlu kembangkan ini. Jadi cara beragama orang Indonesia dengan realitas bahwa kita ini majemuk itu kurang disadari ketika misalnya ada seruan supaya kita mendirikan kerajaan Tuhan di bumi atau kerajaan khilafah atau apalagi yang lain. Jadi itu lebih nyaring terdengar daripada yang kecil-kecil di wilayah-wilayah. Setiap wilayah itu ada kearifan lokal sendiri, kearifan lokal mengenai bagaimana menjaga kebersamaan dari orang yang berbeda-beda dan menjaga hal perbedaan supaya tetap berjalan seperti biasa. Pak Janus, kalau selama ini di Papua, bagaimana sih peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuka agama di Papua dalam dalam proses ekonomi, dalam proses politik, sosial begitu? Bagaimana peran mereka? Saya pikir ya sesuai dengan ajaran agama ya. Kehadiran para tokoh agama sebenarnya membawa umat ya bagaimana supaya hidup yang benar, itu sudah pasti itu ya. Jadi kalau bicara ya membawa dalam aspek ekonomi segala macam, saya pikir tidak terlalu khas kalau itu. Dan memang peran para pemuka agama tentu itu tadi membawa umat ya, memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan umat beragama ya, supaya memang tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi persinggungan lah. Artinya kan mereka ini seorang opinion leader begitu. Jangan-jangan justru konflik antara agama ini justru para opinion leader inilah yang kemudian memiliki kontribusi begitu. Saya pikir artinya mungkin butuh kehati-hatian. Saya nggak berani katakan, apalagi pemimpin agama mengatakan membawa umat ke sesat begitu ya. Saya pikir tidak seperti itu. Jadi ya insiden Tolikara saya katakan bahwa ada miskomunikasi, tapi sesungguhnya namanya pemimpin agama tentu membawa pencerahan terhadap umat, itu sudah pasti itu. Dan selama ini hadir, saya pikir sangat positif kehadiran para pemuka agama di Papua.
ya kondisi aman, kondusif Papua selama ini kan bagian atau ya implementasi dari kehadiran para pemuka agama. Itu yang terjadi di Papua. Oke. Baik, kita ke Prof. Mungkin dari Kementerian Agamanya sendiri sudah melakukan berbagai penelitian gitu di daerah-daerah mengenai toleransi agama. Papua ini kekhasannya di mana dibandingkan dengan katakanlah di Poso, katakanlah dengan Ambon misalnya yang kemudian selama ini sering terdengar gesekan-gesekan antara umat beragama. Kekhasan Papua itu seperti apa? Ada tadi selain satu tungku, 3 tiang atau 3 batu tadi, ada lagi yang lain. Jadi bahwa kalau misalnya kalau kita lihat peraturan Menteri Agama dan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang penjaga harmoni, di situ dikatakan bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu harus ada 90 pemeluk dengan 60 dukungan dari masyarakat sekitar misalnya gitu ya. Itu kalau di Papua orang mengatakan kenapa terlalu banyak 90. Kalau kami 1-2 orang saja itu mestinya berhak untuk hadir di sini. Itu dari agama manapun yang ada di Papua. Iya, di Papua itu saya kira itu hal yang bagus. Mereka menghormati. Saya kalau boleh saya kembali lagi ke yang tadi. Kenapa bisa sampai terjadi masjid terbakar? Itu dalam sejarah Papua itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau itu saya lihat itu orang terlanjur saja mau membakar, sudah terlanjur membakar yang lain, tidak sengaja lalu itu terbakar. Jadi saya kira ada penyesalan dari itu. Kenapa ini rumah ibadah justru terbakar dan seterusnya. Lalu, ini kalau dari sudut pandang Anda apakah ada juga kaitannya dengan isu-isu radikalisme dan separatisme atau bagaimana? Atau terpisah sama sekali? Kalau dari investigasi itu harus yang meneliti bukan Kementerian Agama. Itu penelitian yang misalnya dari pihak keamanan, dari intelijen. Itu perlu dilakukan memang ada misalnya itu lambang Israel di situ, itu memang menimbulkan tanda tanya. Tapi itu bukan pertanyaan, bukan penelitian Kementerian Agama yang mendalami. Ya, memang itu menimbulkan tanda tanya. Tapi biarlah itu diselesaikan oleh orang yang berwenang. Untuk mengidentifikasi siapa provokatornya. Dari segi agama, yang penting adalah bahwa ini kita bisa jaga bersamaan orang yang berbeda agama, berbeda keimanan itu kita. Ke depan ini harus dikembangkan lagi. Bahwa Papua ini menghormati semua agama. Ini saya kira modal besar yang bisa dikembangkan. Dan bukan hanya Papua atau Indonesia begitu ya. Di seluruh Indonesia. Prof. Dan Pak Janus, kita harus jeda sebentar dan pemirsa Special Dialogue akan kembali saat lagi.